Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1093 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Luffy versus Kizaru. Cerita dimulai dengan menampilkan Luffy dalam mode Gear 5 yang menangkap tubuh Kizaru. Luffy pun memutar-mutar tubuh Kizaru dengan sangat cepat, tapi wajah Kizaru masih santai dan dia malah bilang agar Luffy jangan terlalu kasar kepadanya. Setelah itu, Luffy dengan kuat dan cepat melempar Kizaru ke arah lautan. Di dalam ruang kontrol, orang-orang berkata bahwa mereka harus segera pergi selagi Kizaru masih disibukkan oleh Luffy. Namun, Atlas memiliki tujuan yang berbeda. Chopper pun bertanya kemana tujuan Atlas, dan Atlas menjawab bahwa dia harus pergi ke Fabriopes untuk mengambil alih kendali para pasifista. Vegapunk sendiri juga berniat untuk ikut bersama Atlas. Usopp yang mendengar soal itu pun melarang Vegapunk untuk pergi, karena sang ilmuwan itu bisa saja kehilangan nyawa di sana. Namun, Vegapunk merasa bahwa dia harus tetap pergi, sebab dari layar monitor, dia mengetahui bahwa Bonnie ada di Fabriopes. Vegapunk pun menghubungi Franky terlebih dahulu untuk bertanya bagaimana bisa Bonnie berada di bawah sana. Dengan santainya, Franky menjawab bahwa perempuan itu ditendang oleh Kizaru. Vegapunk pun marah karena bisa-bisanya mereka membiarkan Bonnie ditendang oleh Kizaru. Franky lalu meminta maaf dan berkata bahwa dia akan pergi menyelamatkan Bonnie, tapi perisai Frontier Dome masih tertutup. Sementara itu, di bagian lantai 2 ada Sanji dan Jinbei. Mereka dapat mendengar percakapan tersebut melalui Denden Mushi. Sanji pun berkata bahwa dia juga akan ikut menyelamatkan Bonnie. Sedangkan Jinbei, dia bertugas untuk membawa barang-barang Vegapunk ke area belakang. Cerita kemudian menampilkan keadaan di bagian Fabriopes. Di sana, Bonnie sedang bersembunyi dari pasukan angkatan laut. Namun, sudah ada beberapa pasukan yang berhasil dimanipulasi usianya, baik itu menjadi bayi maupun menjadi orang tua. Meski begitu, Bonnie tidak bisa bertarung terang-terangan melawan mereka semua, karena jumlah pasukan tersebut ada banyak dan kondisi Bonnie pun sedang terluka. Terungkap juga bagaimana Bonnie bisa selamat usai terlempar menembus Frontier Dome. Ternyata, saat dia jatuh ke bawah, Sentomaru menangkap Bonnie. Sentomaru masih hidup dari pertarungan melawan Kizaru, walau dia kembali pingsan usai menyelamatkan Bonnie. Lalu, fokus cerita kembali ke Labopes. Di suatu lokasi di tempat itu, sedang terjadi pertarungan antara Zoro melawan Rob Lucy. Dalam pertarungan tersebut, Zoro telah memakai 3 pedang dan Rob Lucy berada dalam mode Awakening. Mereka berdua saling serang satu sama lain. Zoro pun berkata bahwa kekuatan Rob Lucy saat ini tidak akan bisa untuk melawan Luffy. Rob Lucy pun membenarkan hal itu, tapi dia yakin setidaknya dia akan mampu mengalahkan Zoro sebagai orang nomor 2 dalam kelompok Yonko. Walau Rob Lucy sangat percaya diri, tapi menurut admin, kekuatan dia masih di bawah King. Jadi, apabila Zoro memakai teknik King of Hell, maka mustahil bagi Rob Lucy untuk bisa bertahan. Atau, jika Zoro memakai teknik Ashura, maka Rob Lucy juga bisa langsung tumbang. Sementara mereka berdua bertarung, Kizaru yang tadi dilempar oleh Luffy telah semakin dekat jatuh ke lautan. Meski begitu, Kizaru sangat santai dalam situasi tersebut, karena tentu dia tahu dirinya akan baik-baik saja. Saat sudah sangat dekat dengan air laut, dia segera mengendalikan diri dan terbang menjauh. Kemudian, Kizaru memakai teknik Yasakani no Magatama, sehingga tembakan-tembakan cahaya tersebut melesat ke arah Luffy. Namun, Yasakani no Magatama kali ini berbeda, sebab tembakan-tembakan cahaya itu berubah menjadi klon-klon dari Kizaru. Saat Mila itu telah mengembangkan kekuatan buah iblisnya dengan sangat baik. Luffy pun tampak sangat terkejut ketika melihat kemunculan klon Kizaru, tapi ekspresi itu tentu hanya bagian dari kekonyolan Luffy dalam mode Gear 5. Klon-klon Kizaru itu memakai teknik Ama no Murakumo untuk menciptakan pedang cahaya. Salah satu klon Kizaru berhasil melukai pipi kanan Luffy. Kemudian Luffy berlari di udara untuk menjauh dari mereka. Lalu Luffy melancarkan tendangan Gomu Gomu no Downstem untuk menghancurkan semua klon Kizaru. Luffy mengira ada Kizaru asli di antara para klon tersebut, tapi ternyata Luffy keliru karena Kizaru yang asli telah berada di dalam ruang kontrol.
Untung saja Vegapunk sudah tidak ada di sana. Kizaru pun mengangkat Usopp dengan satu tangan, sedangkan Nami dan Brook yang panik berniat memberi perlawanan. Saat ini, Vegapunk dan Atlas telah berada di dalam kendaraan bernama Vegate. Di tengah perjalanan, Sanji melompat untuk ikut bersama mereka karena Sanji juga ingin menolong Bonnie. Kizaru pun bisa melihat pergerakan Vegate, lalu menargetkan tank tersebut untuk ditembak dengan kekuatan cahaya. Saat Kizaru menembak, Luffy langsung melompat dan memakan cahaya tersebut. Hal itu membuat tubuh Luffy terasa panas, kemudian cahaya itu keluar dari mata, hidung, dan mulut Luffy. Aksi dari Luffy itu sukses membuat Vegapunk terus melaju dengan aman. Pertarungan Luffy melawan Kizaru masih akan terus berjalan. Luffy baru mengeluarkan sedikit teknik dalam mode Gear 5. Di sisi lain, Kizaru pun belum fokus melawan Luffy karena dia masih menargetkan Vegapunk. Apabila Kizaru sudah fokus berduel dengan Luffy dan Luffy pun telah menggunakan semakin banyak teknik dalam mode Gear 5, maka pertarungan pasti akan semakin seru. Dalam Perang Wano, teknik terkuat Luffy dalam mode Gear 5 adalah Gomu Gomu no Bajiranga. Namun, teknik itu tidak akan Luffy gunakan untuk melawan Kizaru karena ada dua alasan. Pertama, teknik itu berskala sangat besar sehingga bisa berakibat buruk untuk Pulau Egghead. Kedua, Kizaru adalah petarung yang sangat cepat. Luffy pasti tahu Kizaru akan menghindar apabila Luffy memakai Bajrangan, berbeda dengan Kaido yang memilih beradu serangan. Maka dari itu, dalam pertarungan melawan Kizaru, Luffy harus menciptakan teknik baru yang sangat kuat juga, tapi efektif untuk dipakai di Pulau Egghead. Hal itu pasti bisa Luffy lakukan, mengingat dia memiliki kekuatan kebebasan, sehingga dia bisa menciptakan beragam teknik berdasarkan imajinasinya. Jadi, Luffy nanti akan menemukan suatu teknik pamungkas baru selain Bajranga. Teknik itu memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi skala serangannya berfokus pada satu target dan skala serangannya tidak terlalu besar. Teknik itu pun akan sukses mengalahkan Kizaru. Kembali ke chapter kali ini, saat Vegapunk melewati tempat Franky dan Lilith, Franky juga melompat untuk ikut bersama Vegapunk dan yang lain. Sedangkan Lilith akan bertugas untuk membawa kapal Tosansani memakai robot Franky Shogu. Para angkatan laut pun telah mengetahui soal Vegapunk yang sedang dalam perjalanan turun ke Fabriope, sehingga hal tersebut langsung diumumkan ke seluruh pasukan. Setelah itu, dari ruang kontrol, Edison membuka bagian tertentu dari Frontier Dome agar bisa dilewati oleh Vegapunk, lalu bagian tersebut langsung ditutup kembali. Saat Vegapunk telah memasuki Fabriopes, Atlas segera memberi perintah kepada seluruh pasifista Mark III untuk memusnahkan semua angkatan laut yang ada di Pulau Egghead. Para pasifista pun telah menerima perintah itu dan bersiap untuk segera beraksi. Kemudian, pada bagian akhir chapter, diperlihatkan tempat di mana Gorosei Saturn berada. Gorosei itu tampak memberi tatapan yang tajam. Jika keadaan telah semakin tidak terkendali, sang Gorosei itu memang tidak bisa terus-menerus diam di dalam kapal. Ada kemungkinan Gorosei Saturn akan menjadi musuh terakhir di sana setelah nanti Luffy berhasil mengalahkan Kizaru. Kita pun akan segera melihat kualitas kekuatan dari seorang Gorosei. Nah, itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1093. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.